Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bud, hujan hari ini nak? Hujan hari ini kan? Sampai aku hujan hari ini. Tawasul wa tanduh yurdam kemarin dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Shadaqallahul azim. Ayat yang kita bacakan tidak panjang, pendek, tapi namun makna dan isinya sungguh sangat luar biasa. Karena itu akan menggambarkan perjalanan dari Rasulullah Subhanahu wa taala mulai dilahirkan sampai beliau meninggalkan dunia yang fana ini. Pertama sekali, khususnya kita yang ada di dalam lingkup masjid ini, marilah sama-sama kami mengajak melafazkan ucapan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih memberikan nikmat yang banyak untuk kita. Inna a'tainakal kautsar, kata Allah. Sungguh Allah itu memberikan nikmat yang banyak di kita. Di antara nikmatnya itu yang merupakan nikmat inti adalah nikmat hidup. Kalau nggak ada lagi hayat di kandung badan, berpindah tempat tinggal kita dari atas bumi masuk ke dalam perut bumi. Iya Pak? Ada cerita kan? Kalau nggak ada hayat di kandung badan, kalau sudah keluar hayat di kandung badan, terdengarlah dari masjid bacaan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang kedua itu. Yang kedua, nikmat yang kedua adalah nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu nikmat sehat? Sehat wal afiyat, itu bahasanya. Sehat secara jasmani kita, wal afiyat kaitannya dengan rohani kita, kejiwaan kita, kebatinan kita. Sehat. Kalau sehat dua-duanya, maka diberikan nama sehat wal afiyat. Katalah manusia yang seutuhnya. Kalau tidak, berarti tidak utuh manusia kita. Iya Pak? Nah, kalau tidak utuhnya. Baik, pada malam hari ini, malam yang ke-25 kata bawa acara tadi kan, berarti 24 hari ya. Kami sedikit merilis apa yang disampaikan oleh Anda tadi, bahwasanya walaupun dididik, walaupun dilatih, walaupun dikasih materi, tak semua orang mampu berdiri di sini. Karena untuk mampu berdiri di sini adalah mental. Mental itu terletak di jidat kita ini. Kalau jidat kita ini menekur-nekur aja, berarti nggak ada mental gitu. Makanya utamanya kalau di pondok atau di sekolah itu sampaikan dulu. Jidat ini harus nengok. Karena kiri belakang tengok dulu audiennya kalau bahasanya. Karena saya orang fakultas dakwah, paham kali dengan pekerjaan ini. Namanya Al-Madimu, kalian dengar ini semua. Walaupun dididik, materi yang diberikan, tapi yang namanya excellent, kalau bahasa sekarang excellent namanya. Kalau bahasa kami dulu, kemauan yang kuat dari jiwa kita untuk menjadi penceramah. Kata orang yang punya excellent, makin ramai makin senyum dia, bukan makin puncak. Nah, ya, nanti ingat ya. Kalau betul punya excellent, makin ramai makin bahagia dia. Kayak orang artis kan, makin ramai makin bahagia. Punya excellent dia menghibur orang. Kalau ini menyampaikan ide, menyampaikan apa kajian kita. Karena saya dulu umur anak ini sudah berdiri. SMP itu sudah berdiri, tidak hanya di fakultas, SMP sudah mulai. Maka jadi guru di SMP itu, pembantu guru.
Baik, pada malam hari karena waktu kita terbatas ada 15 menit, tinggal 10 menit lagi. Baik, kembali kita kepada ayat yang dibacakan tadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula, kata Allah. Ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Duha ini untuk kita. Apa pesan dari Allah Subhanahu wa taala? Akhirat itu lebih utama dari dunia. Bisa juga yang akhir itu lebih utama dari sebelumnya. Nah, ini ada dua versi, nanti ada versi syariah, ada versi tauhid. Dua-duanya mesti kita paham itu. Secara versi syariahnya, Allah gambarkan kepada kita yang akhir itu mesti baik dari yang awal. Sebagaimana perjalanan hidup kita. Mulai saja kehidupan kita di alam kandungan ibu kita, rahim kita. Makanya ketika imam tadi membaca Subhanallah, itu kejadian kita sebenarnya itu. Cuma kan orang jarang kupas. Subhanallah, Subhanallah. Ketika menetes dari bapak kepada ibu, Subhanallah sudah berlaku. Maha suci Allah. Itu yang suci tadi yang keluar. Walaupun wujudnya setetes air. Nah, setelah berproses dia beberapa hari sampai 41 hari, ibu-ibu senyum. Mas, udah, saya sudah dapat, ada 6 bulan lagi. Alhamdulillah, hamil istriku. Itu bahasa. Jadi membacakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di kegiatan ini sebenarnya kejadian kita. Berproses dia selama 9 bulan 10 hari minimal, ada juga yang lebih bahkan setahun malah. Kalau para ulama dulu ada yang sampai setahun. Imam Bukhari itu lama. Nah, sampai 2 tahun proses kan kematangan namanya. Dan di dalam rahim itu berproses dia menjadi seorang manusia yang sempurna. Ketika keluar dia dari gudangnya, dari pabriknya, kalau bahasa hari ini, dari rahim seorang ibu, keluar dia sang cabang bayi, diikuti oleh beberapa kekuatan air dan kekuatan darah. Nah, jika orang Jawa paham kali itu kekuatan itu. Sedulur papat 5 pancer, nah kalau orang Jawa. Walaupun saya orang Padang, saya tahu sekali kajian begini. Dan ketika lahir ke dunia sang cabang bayi ini, keluar dia. Berbunyi dia, wah, iya bunyi kan? Kajian tauhidnya buah itu, buah, dia masuk ke dalam ubun-ubunnya kembali. Maka orang tua tahu kali dia. Ketika dia masuk ke ubunnya, pelihara ubun-ubun ini. Ada bacaan, ada doa, ada zat di secara dunia ini yang ditempelkan di kepalanya. Menjaga apa? Supaya iblis laknatullah tidak mengganggunya. Kita juga dipanggil oleh suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggil dari sini kan? Yang dipanggil tadi yang masuk ke dalam jasad kita itu. Itulah yang dibaca oleh imam setelah sholat. Itu mengingatkan kita sebenarnya jangan lupa pernah dimasukkan roh nyawa ke dalam diri kita ini. Ketika dia duduk bernama ayat dia. Ketika dia keluar kembali ke alamnya innalillah, tinggallah jasad seorang diri, badan dingin tak terkakukan. Tak lama kemudian orang bersegera menyelesaikan kita dengan mandi dan dikafan dan dibawa ke kuburan. Itu prosesnya. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada ayat tadi. Dan setelah Rasulullah SAW itu resmi masuk ke dalam rahimnya Aminah, ya kan? Menetes dari bapaknya Abdullah. Jadi kajiannya itu ketika menetes itu bak purnama di malam purnama. Sang kakeknya karena orangnya kalau bahasa sekarangnya ahli tarikat tak tidur malam itu, kelihatanlah olehnya mulai ada purnama ke Makkah. Dan itu mereka itu menuju daerah
rumahnya Aminah ini. Pas di dalam rumah itu hilanglah cahaya itu. Tak lama setelah itu terdengarlah cabang bayi Muhammad ini keluar dari perut ibunya. Perjalanan beliau mulai dari dilahirkan, sebelum lahir aja sudah yatim kan? Yatim ini berat Bapak Ibu, berat. Jadi setiap anak yang dilahirkan yatim, keberatan yang sungguh sangat luar biasa. Sampai-sampai ada ayat surah Ad-Duha ini, fa'amal yatima fala taqhar. Bahwasanya orang yatim ini jangan kita hardik, haruslah kita pelihara, kita jaga. Surah Al-Ma'un ini sering dibaca oleh seorang pendiri Muhammadiyah. Siapa beliau? Kiai Haji Muhammad Dahlan. Ketika beliau membaca ini kepada jamaahnya berulang, bahkan sampai bosan jamaahnya, Pak Imam, Pak Kiai, kok itu aja ya? Enggak lagi. Apa kata Kiai? Sudah hafal kamu? Udah Kiai. Udah paham? Udah. Belum paham kamu. Kalau sudah paham pasti melakukan apa yang ada isi di dalam ayatnya. Dengan ayat inilah beliau mendirikan 3 institusi amal usaha. Yang pertama amal usahanya namanya pendidikan. Jadi apapun pendidikan yang didirikan Muhammadiyah ini dasarnya. Yang kedua kesehatan. Apapun kesehatan yang didirikan Muhammadiyah dasarnya ayat ini. Namanya Ibnu Sina. Jadi ada kalau rumah sakit Ibnu Sina orang Muhammadiyah punya ini. Yang ketiga panti asuhan. Masuk panti kita hari ini. Panti kita hari ini kosong itu. Ada untuk 20 orang anak kita. Bisa yatim, bisa orang tidak mampu. Itu di sana digratiskan itu. Jadi kalau tak mampu kita, yatim anak kita, nggak boleh masuk. Syaratnya apa? Lengkapi persyaratan administrasinya. Serahkan dengan baik-baik, maka pengurus akan mengurusnya dengan baik. Kalau anak bapak ibu yatim, kurang mampu, punya kemauan, punya kecerdasan, bisa dikuliahkan. Bukan baru sudah ada Universitas Muhammadiyah Riau, Padang juga ada, Medan juga ada, mau ke Jogja bisa. Bahkan hari ini buka cabang di Malaysia, baru buka cabang. Rektornya itu yang sering ke sini, Ustadz Dr. Saidul Amin, itu rektornya. Di Riau dia rektornya, di Malaysia beliau juga rektornya. Yang terakhir dibuka cabangnya di Eropa juga buka cabang dia itu di Turki hari ini, namanya cabang Turki. Nah, di Bapak Ibu yang terakhir. Itulah yang digambarkan dalam surah Al-Ma'un itu bisa menghadirkan amal usaha. Apa maksudnya? Setiap kita membaca, memahami, menghayati harus diamalkan. Kalau tidak, jadilah Al-Quran itu bacaan semata-mata yang selalu keluar dari lisan kita, yang tidak akan membawa rahmat untuk kita, apalagi sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 menit lagi. Lanjutkan dengan Rasul tadi. Setelah beliau lahir ke permukaan bumi, begitu lahir dalam kondisi yatim, maka timbullah kasih sayang dari ibunya, dari kakeknya, dari pamannya, masuk pada akhirnya penentang beliau. Abu Sufyan itu kan penentang beliau. Abu Lahab itu budaknya dibebaskan di hari kelahirannya. Itu saking gembiranya romannya. Jadi ketahui ini kita kan kalau gembira kelahiran keponakan, banyak hal yang bisa dilakukan. Walaupun pada masa berikutnya nanti dia menjadi penentang dari ajaran yang dibawa Muhammad ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini walal akhiratu khairul laka minal ula. Benar enggak apa yang dialami Rasul ini yang dahulu itu tidak akan lebih baik pada akhirnya? Ya. Memang perjalanan beliau itu susah, payah. Dan menginjak usia anak-anak diletakkan di daerah perdesaan. Karena di perdesaan ini darakannya agak sejuk, orangnya lembut. Maka ada beberapa tahun di sana, karena kejadian-kejadian yang luar biasa, pengasuhnya ini tahan, takut, maka dikembalikan ke ibunya. Maka ibunya kembali
membawanya di dalam kasih sayangnya. Dalam perjalanannya ke daerah Madinah, dia mampir di sebuah daerah menjelang ke Mekah, itu Abwa namanya. Maka di sana dia adalah kubur bapaknya Abdullah itu. Maka di sana tak beberapa hari Islam, maka meninggallah ibunya ini. Kan berpindah lagi itu kan kasih sayangnya. Biasanya kalau ini, kalau seharian kita kan tonggak kan, payah diatur kan. Nah itulah karena butuh kasih sayang. Maka kasih sayang itu diberikan oleh sang kakek ini. Kakek ini tahu betul ini karena ini adalah calon orang besar. Lahirnya saja sudah ngasih tanda. Maka dipelihara oleh kakek beberapa tahun. Kemudian kakek juga meninggal. Dan setelah meninggal kakeknya pindah lagi kepada pamannya Abu Talib. Orangnya memang hebat, orangnya pemimpin, sayangnya tidak kaya. Itu aja. Sayang tidak kaya. Karena beliau juga seorang pedagang. Maka suatu ketika di masa anak-anaknya dibawalah ke Syam. Di sana kelihatan lagi oleh orang Nasrani. Ini orang Nasrani cerdas sebenarnya. Kalau dia tidak ngibuli kita. Maka kelihatan oleh pendeta itu bahwasanya ada seorang anak muda yang belum cukup usia dinaungi oleh awan. Diri terus padang pasir itu, siapa sebenarnya ini? Kelihatanlah olehnya bahwasanya adalah calon nabi di akhir zaman yang tertulis dalam Injil Barnabas. Dan dia bernama Ahmad. Kalau dalam kita nama Muhammad kan, Ahmad itu kan terpujiannya. Apa kata pendeta ini? Ini anakmu. Iya. Segeralah bawa pulang karena Yahudi mentargetkan orang ini akan dibunuh. Pulang lagi, dibawa ke Makkah Al-Mukarramah. Dan beberapa selang tahun menjadi seorang pemuda, nampak juga kecerdasannya dalam perdagangan. Dalam perdagangan itu, maka dia memperdagangkan perdagangan calon istrinya Khadijah. Kan nampak oleh kita tuh, awal terus berjalan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan demi kelebihan. Maka di usia 25 tahun, maka beliau dinikahkan oleh pamannya dengan majikan tadi. Kalau hari ini kan majikan namanya, yang minjamkan duit, yang perdagangkan harta dia kan majikan kita namanya. Kenapa majikannya yang tertarik? Karena keluhuran budinya, tutur katanya. Maka menikahlah Khadijah dengan Muhammad ini. Tak berselang waktu, di usia yang ke-40, beliau ini menjadi seorang Rasul. Bahasa hari ini kok 40 tahun Ustaz? Karena itulah usia matang kita. Hadis juga memperingatkan, kalau sudah 40 tahun umur, qulnya nak berubah lah, itulah kita go mati. Mana tuh bahasa Ustaz itu kan? Dan di usia 40 tahun itu, beliau diangkat, dinobatkan menjadi seorang nabi, seorang rasul. Kembali pada ayat ini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir itu lebih baik daripada awalnya. Jadi beliau itu akan membaik seperti grafiknya, linear, naik terus. Bahkan sampai setelah menjadi nabi ini 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah itu, derita dan menderita, kepayahan demi kepayahan beliau jalani di daerah kelahirannya. Namun yang sifatnya orang kalau mau besar, mau cerdas, mau jadi berpangkat, mau jadi pemimpin, mesti keluar daerahnya. Termasuk Rasul, termasuk kita ini. Ujung Batu ini, kalau ditengok banyak kita yang dari Padang, ada yang dari Jawa, ada yang dari Medan. Gak ada yang di sini. Walaupun ngaku orang sini, gak ada juga yang asli itu. Masuk orang kami. Ujung Batu kan ngaku orang sini. Sayangnya dibilang Minang nggak mau, cuma punya suku. Kalau bahasa kami bahasa orang di Kadai, di suku Angkabalo, keluar itu. No, anak aku orang Padang lah, cuma hanya pakai suku. Nah, itu. Jadi kalau orang Minang tuh kodenya punya suku. Walaupun berarti tahu hidup di situ, tidak bisa lepas dari orang Minang.
Sepertinya orang Batak gitu juga. Walaupun lah 200 tahun ini di Siko, nggak bisa lepas dari itu. Terakhir, ketika hijrah menjelang, maka Rasul ini diisukanlah oleh bawahannya. Apa isunya di sana? Beliau ini orang baik, orang cerdas. Dikampanyekan kiranya. Nampaknya untuk jadi pemimpinnya harus dikampanyekan juga. Ada narasinya. Orang cerdas, orang lemah lembut, orang kasih sayang, orang yang amanah. Jadi orang Madinah pun dengan hati yang terbuka, kalau begitu datangkanlah beliau ke sini. Maka datanglah dia ke Makkah Mukarramah. Di sana ada namanya persetujuan. Bagaimana? Ketika Muhammad ini datang ke Madinah, akan kami pelihara, akan kami sanjung, akan kami saudarakan dengan saudara kami, bak ibarat saudara kandung kami. Betul saja. Begitu beliau datang di Madinah Al-Munawwarah, maka terdengarlah apa yang dilantunkan bayi yang mau dilahirkan. Tala'al badru alaih. Dan dipersatukanlah antara kaum yang berbantahan, yang bercecok di Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya beliau dinobatkan menjadi seorang raja, seorang presiden, seorang pemimpin. Ketika itulah dilahirkan namanya Piagam Madinah. Hampir sama dengan Piagam Jakarta, cuma tempatnya aja yang berbeda. Kalau sempat Piagam Jakarta itu laku, syariat Islam laku ketika itu. Cuma karena banyak yang nolak, tak jadi dia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaitan ayat ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi perjalanan Rasul itu, Muhammad itu mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa sampai jadi Rasul, grafiknya selalu naik. Terbaik terus. Bahkan pada akhirnya Bapak Ibu lihat di masjid ini, musalah ini, namanya digandingkan dengan nama Allah. Allah Muhammad. Tidak ada Allah Ibrahim. Walaupun Ibrahim itu buyutnya ada. Allahu Zulkifli ada. Tapi Allah Muhammad. Begitulah Allah memberikan kemuliaan. Wa rafa'na laka zikrah. Kami angkat derajat beliau itu. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah. Barangkali demikian saja sebagai tausiah pada malam hari ini. Mudah-mudahan untuk hari-hari berikutnya kita tetap bersemangat. 5 hari lagi ayat ini ingat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu hendaknya semakin baik daripada sebelumnya. Intinya apa? Hari-hari terakhir ini tak menjadi terbaik. Bacaan kita, ibadah kita, zikir kita jangan dilalaikan dengan kegiatan harian-harian kita. Sebagaimana kita tidak ingin bahwasanya kita dipendam lama di dalam perut bumi ini, bisa ratusan tahun Bapak Ibu. Kakek buyut kita, ingatkah kita hari ini ada yang sudah ratusan tahun dipendam dalam perut bumi, belum diproses lagi, masih di barzahnya. Artinya apa? Inilah, jangan sampai 60 tahun, 50 tahun di dunia kita gadaikan waktu yang lama ini. Timbulkan kecerdasan yang murni dari pribadi kita, apapun kegiatan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Fassawidul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.